Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pelajari materi minggu ini yaitu relativitas khusus. Nah, materi ini sesungguhnya adalah materi yang baru. Jadi di kurikulum yang baru ini kita menambahkan topik relativitas khusus. Nah, apa saja yang dimaksud dengan relativitas khusus? Tentu kalian semua sudah mengenal figur seorang fisikawan yang bernama Albert Einstein. Nah, beliaulah yang menyusun teori relativitas khusus ini. Biasanya nih, teori relativitas khusus dikaitkan dengan time travel atau perjalanan waktu, baik yang digambarkan ke masa depan maupun ke masa lalu. Nah, di sini kita akan membahas teori relativitas khusus seperti yang disusun oleh Bapak Albert Einstein. Dalam teori relativitas khusus ini ada dua postulat. Jadi postulat ini adalah sesuatu yang diberikan dan dianggap benar, kemudian diuji melalui eksperimen apakah memang benar atau tidak. Nah, di sini tentu dua postulat ini sudah diuji oleh eksperimen dan dibenarkan. Postulatnya apa saja? Yang pertama adalah bahwa hukum fisika berlaku bagi pengamat mana saja. Artinya tidak peduli bagi saya, bagi kalian yang mungkin sedang menonton video ini, bagi seseorang yang sedang ada di dalam roket yang bergerak, bagi seseorang yang ada di dalam mobil yang sedang bergerak, hukum fisika yaitu bagaimana menghitung momentum, bagaimana menghitung energi, dan seterusnya itu berlaku. Jadi tidak ada hukum lain selain hukum fisika. Nah, yang kedua adalah dua postulat dasar dalam relativitas khusus ini, yaitu cahaya menjalar dengan kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 bagi pengamat mana saja. Nah, ini dalam relativitas khusus ini ditentukan siapa yang mengamati dan apa yang diamati. Nah, konsekuensi dari teori relativitas khusus ini adalah bahwa tidak ada jam universal. Nah, biasanya kita menganggap bahwa ada satu jam yang kita dengan jam tersebut bisa mengukur waktu di mana aja dan kapan aja. Nah, di dalam teori relativitas khusus, jam yang seperti ini tidak ada. Artinya, di setiap titik ruang itu ada jamnya sendiri atau jamnya masing-masing. Nah, kita akan lihat apa maksudnya ini. Kemudian tidak ada panjang absolut. Nah, ini juga salah satu konsekuensinya, yaitu pada saat kita mengukur panjang sebuah objek, maka yang kita ukur itu adalah nilai untuk kita sendiri. Bagi pengamat yang lain, mereka punya nilai mereka sendiri. Nanti akan kita detailkan tentang hal ini. Nah, aplikasinya di mana? Sesungguhnya aplikasi teori relativitas khusus ini sangat dominan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tentu seringkali memakai aplikasi peta di dalam HP kita. Nah, aplikasi tersebut hanya bisa memberikan data yang akurat mengenai posisi kita apabila nilai dari posisi tersebut dikoreksi sesuai dengan koreksi dari teori relativitas khusus. Nah, pengukuran posisi di peta tersebut itu melalui GPS atau metode sistem pengukuran posisi yang dibantu oleh satelit. Artinya orbit satelit pun juga harus dikoreksi sesuai dengan teori relativitas khusus. Jadi ini sangat penting dan aplikasinya sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Yang pertama mungkin perlu kita bahas adalah kata relativitas. Jadi relativitas sendiri bisa kita anggap ini berasal dari kata relatif yang relatif. Artinya seperti tadi kita selalu tentukan pengamatnya. Ketika kita mengukur posisi, waktu, kecepatan, momentum, energi, selalu kita tanyakan siapa sih yang mengukurnya gitu. Nah, di dalam teori relativitas khusus kita harus hati-hati. Yang mengukur siapa, dia berada di mana. Nah, kemudian apakah pengamatnya ini itu bergerak atau diam saja bersama objek yang dia ukur. Nah, misalnya di sini ketika ada botol soda, ini contoh yang digambar ini botol soda, kemudian ada
tutup botolnya yang lepas karena botol sodanya dikocok misalnya, kemudian tutupnya bisa lepas, kemudian meloncat ke kanan dengan kecepatan tertentu V. Nah, ini ditanyakan yang mengukur kecepatan ini siapa? Apakah kita yang sedang diam misalnya, ataukah seseorang yang sedang bergerak ke kanan atau ke kiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa gerak itu relatif. Nah, contoh lain yang lebih sederhana misalnya adalah mobil. Ketika kita berada di dalam mobil, ini sebuah mobil sedang melaju ke kanan dengan kecepatan V. Ini ada orangnya, kemudian ada mobil yang lain melaju ke kiri dengan kecepatan V juga. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa menurut pengamat yang ada di mobil A ini, laju mobil B itu VB itu sesungguhnya adalah jumlahan dari kelajuan dua mobil tersebut atau 2V. Artinya bagi pengamat yang ada di mobil A, laju VB adalah 2V. Nah, sementara pengamat lain yang ada di tepi jalan, laju dari mobil B, VB, itu hanyalah V saja. Nah, ini berarti ada relativitas dari besaran fisika yang diukur di sini. Dalam contoh ini adalah kecepatan. Jadi inilah mungkin yang bisa kita ambil dari kata relativitas. Nah, selanjutnya kita akan detailkan. Hal yang pertama yang harus kita tentukan adalah bahwa posisi pengamat itu selalu diberikan berdasarkan kerangka acuan tertentu. Oke, ambil contoh yang tadi. Di sini ada dua pengamat. Pertama, pengamat yang ada di dalam mobil, ini ya. Kedua adalah pengamat yang ada di tepi jalan. Nah, dua pengamat ini memiliki kerangka acuan yang berbeda. Apa kerangka acuannya? Yang pertama adalah pengamat yang di dalam mobil, kerangka acuannya adalah mobil yang bergerak dengan kelajuan V. Sementara pengamat yang ada di tepi jalan, kerangka acuannya adalah tepi jalan ini dan jalan besarnya ini dengan pergerakan yang nol, jadi kecepatannya tidak ada. Nah, ini dua kerangka acuan yang berbeda. Nah, kita akan gambarkan kerangka acuan itu dengan sebuah grafik, yaitu grafik sumbu koordinat dalam hal ini. Nah, di sini sumbu koordinat yang kita ambil, kita sederhanakan hanya menjadi dua dimensi saja. Jadi sumbu koordinatnya bukan 3 dimensi, kita sederhanakan menjadi 2 dimensi, yaitu sumbu X dan sumbu Y saja. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini adalah sebuah kerangka acuan. Jadi kerangka acuan yang memiliki sumbu koordinat dan kerangka acuannya digambarkan dengan koordinat X dan Y dan diberikan simbol. Di sini ada simbol S ini. Kemudian ada simbol S aksen. Kemudian kalau ada kerangka acuan yang lain ada simbol S aksen 2 kali dan seterusnya. Namun di sini kita hanya akan membahas dua kerangka acuan saja. Jadi kita menggunakan simbol S dan simbol S aksen. Kemudian simbol yang menunjukkan S dan S aksen ini kita sebut dua kerangka acuan berbeda dan sumbu koordinatnya pun mengikuti. Coba lihat di sini. Simbol dengan kerangka acuan S ini sumbu koordinatnya adalah X dan Y. Sementara simbol dengan kerangka acuan S aksen, sumbu koordinatnya adalah X aksen dan Y aksen. Jadi sumbu koordinat mengikuti kerangka acuannya. Oke, dan hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kerangka acuan ini pada saat waktu T sama dengan 0, mereka berada di posisi yang sama. Oke, kerangka acuan ini pada saat T sama dengan 0, mereka persis berada di posisi yang sama. Jadi ini kelihatan tumpang tindih ya, karena pada saat T sama dengan 0 mereka berada di posisi yang sama. Kemudian karena salah satu kerangka acuan bergerak, dan ini adalah contoh yang selalu kita pakai dalam pembahasan kita, bahwa salah satu dari kerangka acuan ini bergerak dengan kelajuan konstan V. Dan di gambar ini diperlihatkan dengan anak panah warna hijau ke arah kanan. Ini adalah kerangka acuan yang bergerak dengan kelajuan konstan. Nah, di sini kita bisa menggambarkan dua jenis gambar. Jadi kalian lihat di slide ini ada dua jenis gambar.
Yang pertama adalah gambar yang bagian atas. Ini adalah yang dilihat oleh pengamat di S. Saya tuliskan di sini, ini pengamat di S akan melihat gambar seperti ini. Sementara bagi pengamat yang ada di S aksen, ini akan melihat gambar yang kedua. Nah, mengapa mereka melihat dua gambar ini? Analoginya mungkin sederhana, kita ambil contoh misalnya penumpang mobil tadi. Nah, penumpang mobil mereka berada di dalam kerangka acuan S aksen. Sementara pengamat di pinggir jalan, di tepi jalan yang diam itu berada di kerangka acuan S. Nah, di sini ada dua hal yang berbeda, yaitu dua pengamat yang berada di dua kerangka acuan yang berbeda. Nah, menurut penumpang mobil, menurut penumpang mobil atau pengamat S aksen tadi ya, ini penumpang mobil dan dia adalah melihat kejadian ini sebagai pengamat S aksen. Itu yang bergerak adalah orang yang di tepi jalan, sementara kursi dengan mobilnya itu diam. Sementara menurut pengamat yang ada di tepi jalan, ini pengamat S, yang bergerak itu adalah mobilnya. Jadi kalau kita diam di tepi jalan, tentu itu mobil yang bergerak. Tetapi kalau bagi penumpang, maka dia akan melihat yang bergerak adalah orang yang ada di tepi jalan. Nah, ini dua situasi yang menunjukkan kejadian yang sama, peristiwa yang sama, tetapi dilihat dengan cara yang berbeda, yaitu dilihat oleh pengamat yang diam, ini pengamat S, dia diam, atau dilihat oleh pengamat S aksen, ini yang bergerak. Jadi bergeraknya pun dengan kelajuan yang konstan. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari kerangka acuan, di mana dua pengamat itu akan melihat situasi yang berbeda. Nah, posisi pengamat tadi itu disebutkan berdasarkan kerangka acuan. Nah, di sini contoh yang lain adalah misalnya peristiwa sebuah petasan yang sedang meledak. Nah, petasan ini posisi ledakannya atau tempat dia meledak ada di yang bagian merah ini. Oke, jadi itu adalah posisi petasan meledak. Kemudian di posisi tersebut bisa diukur oleh dua pengamat yang berbeda. Yang pertama adalah misal pengamat yang diam di tepi jalan dengan kerangka acuan S, atau pengamat yang sedang bergerak dengan kerangka acuan S aksen. Di pengamat yang diam dan pengamat yang sedang bergerak. Nah, pengamat yang diam, maka dia akan melihat posisi dari petasan ini ada di X. Sementara bagi pengamat yang sedang bergerak dengan kelajuan V, posisi petasan ini adalah SX aksen. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai X aksen dari nilai X? Maka kita tinggal melihat penjumlahan kinematika yang terjadi di sini ya. Jadi kita lihat ini posisi X yang diukur oleh kerangka acuan S dari pengamat yang diam di tepi jalan itu adalah seberapa jauh pengamat S aksen ini berjalan, yaitu VT. Nah, VT ini adalah jarak yang sudah ditempuh oleh kerangka acuan S aksen. Dan oleh karena itu posisi petasan adalah kalau dilihat dari kerangka acuannya pengamat yang diam di tepi jalan itu adalah VT ditambahkan dengan X. Jadi dengan kata lain di sini kita memiliki persamaan, yaitu X itu adalah X aksen ditambah VT. Nah, jangan lupa di sini V ini adalah kelajuan dari pengamat. Petasannya diam ya, jadi petasannya diam, pengamatnya bergerak ke kanan dengan kelajuan V. Nah, di sini kita bisa menentukan satu besaran dari kerangka acuan S aksen, yaitu X ini, X aksen. Kemudian kita bisa menghitung kelajuannya dikalikan dengan waktu yang terlewat T, dan kita bisa mendapatkan posisi yang dilihat oleh pengamat yang diam di tepi jalan. Oke. Nah, dari sini kita juga bisa menghitung kecepatan dari kerangka acuan yang berbeda. Jadi posisi jika diukur di kerangka acuan itu berbeda, maka kecepatan juga begitu. Jika diukur dari kerangka acuan yang berbeda, nilainya juga berbeda.
Nah, salah satu contoh di sini adalah sebuah objek ini yang warna hitam, dia sedang bergerak dengan kelajuan U ke pojok kanan atas. Nah, objek yang bergerak ini dilihat oleh pengamat yang diam, yaitu kerangka acuan S, dan juga dilihat oleh pengamat yang bergerak dengan kelajuan V, yaitu pengamat yang ada di kerangka acuan S aksen. Nah, bagi pengamat yang ada di kerangka acuan S aksen, laju dari partikel ini berbeda terhadap pengamat yang ada di kerangka acuan S. Jadi di sini ada dua besaran kecepatan ya. Ini saya tuliskan. Ada dua besaran kecepatan di sini. Yang pertama adalah U. Ini adalah kecepatan dari objeknya. Bisa partikel, bisa benda tertentu. Dan yang kedua adalah V. Ini adalah kecepatan dari pengamat, yaitu kecepatan pengamat di kerangka acuan S aksen. Nah, ada dua besaran kecepatan dan kita simbolkan dengan dua simbol yang berbeda, yaitu U dan V. Nah, di sini U mengarah ke pojok kanan atas dan ini contoh saja, sementara V di sini digambarkan mengarah ke kanan. Nah, bagi pengamat yang diam di tepi jalan, situasinya seperti gambar yang di atas ini, yaitu objeknya bergerak dengan kelajuan U ke pojok kanan atas, sementara pengamat yang bergerak kelajuan V itu arahnya ke kanan. Nah, sementara itu bagi pengamat yang ada di dalam kerangka acuan S aksen, dia diam. Nih, bagi pengamat ini dia diam saja. Sementara yang bergerak itu adalah pengamat lain yang ada di kerangka acuan S. Nah, pengamat di kerangka acuan S ini bergerak ke kiri dan kelajuan dari objeknya, bendanya juga berbeda. Lihat, ini U-nya tidak lagi condong ke kanan atas tetapi agak ke kiri. Jadi di kerangka acuan yang berbeda, maka nilai kecepatan itu juga berbeda. Nah, ini adalah prinsip sederhana yang tadi kita gambarkan dengan mobil yang berpapasan misalnya dengan orang yang ada di tepi jalan, dan sekarang kita gambarkan secara kualitatif dengan kerangka acuan dan sumbu koordinat X dan Y. Nah, bagaimana kita menghubungkan dua besaran tadi, yaitu posisi di kerangka acuan S dan posisi di kerangka acuan X aksen, atau kecepatan di kerangka acuan S dan kecepatan di kerangka acuan X aksen? Kita gunakan teori yang klasik dulu ya. Jadi ini teori sebelum relativitas, yaitu kita beri nama ini transformasi Galilean untuk konversi posisi dan kecepatan di antara kerangka acuan yang berbeda, yaitu posisi adalah X aksen ditambah Vt, dan kecepatan adalah Ux, yaitu U aksen ditambah V. Dan tentu ini adalah sebuah vektor ya, jadi kita harus hati-hati. Tetapi karena di sini sudah diuraikan X, Y, dan Z, maka dia tidak dihitung sebagai vektor lagi, tapi sebagai skalar. Jadi X aksen ditambah V bisa langsung ditambahkan karena sudah diuraikan Ux dan Uy dan Uz. Nah, perhatikan juga di sini pada contoh kita di sepanjang topik perkuliahan ini, kita akan selalu menggambarkan gerakannya itu ada di sumbu X. Jadi kita hanya membahas gerak relatif atau teori relativitas khusus dengan benda yang bergerak atau dengan pengamat yang bergerak di sumbu X saja. Makanya di sini X-nya ada transformasi, sementara Y dan Z tidak ada. Jadi Y dan Z sama saja nilainya bagi kerangka acuan manapun. Jadi rumusnya hanya di sumbu X. Nah, ini memudahkan analisis kita nanti. Oke, sampai di sini silahkan mengerjakan soalnya dulu, baru nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih.